Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Babus salis, bab yang ketiga, al-ijma'. Ijma' adalah dalil muttafaq, dalil yang disepakati, dan ini urutannya ketiga. Akan tetapi ketiga dan keempat ini haruslah ada man sya'ahu minal Qur'an wal hadis. Harus dia bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Demikian juga nanti qiyas. Dia harus ada dalil yang mengisyarahkannya. Contoh, mereka sepakat dalam hal wajibnya sholat. Paham? Sementara dalil sholat sudah ada. Hanya sekedar penguat saja. Mereka sepakat bahwasanya berdiri itu adalah syarat sholat. Ini sudah ada dalilnya. Cuma dikuatkan dengan apa? Dengan ijma'. Nah, kalau tidak ada dalil yang mendasari ijma', maka tidak boleh sepakat. Kesepakatan tersebut tidak diterima. Apalagi kalau menyelisihi dalil. Contoh, ulama Indonesia sepakat riba itu boleh. Ya. Maka kesepakatan ini la yukbal, tidak diterima. Karena dia menyelisihi apa? Hadis. Contoh lagi, mereka sepakat, MUI sepakat bahwasanya zakat harus dikeluarkan dengan uang. Nah, kesepakatan ini apa? Batil, tidak diterima karena menyelisihi nas, menyelisihi hadis. Paham? Jadi kesepakatan itu haruslah dibangun di atas dalil. Al-ijma'u lughatan al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Secara istilah, ittifaqul ulama'i hadil umma ba'dan nabi ala umuriddin, yaitu kesepakatan ulama umat ini. Jadi bukan ulama Yahudi, bukan ulama Nasrani juga. Nah, yang sepakat harus ulama, bukan orang awam, bukan tukang beca, bukan juga tukang buruh atau dokter. Ba'dan nabi, setelah nabi. Kalau sekiranya sepakat tapi masih ada nabi, ini layu tabar, tidak dianggap. Kenapa? Karena masih ada yang lebih tinggi, yaitu hadis. Nah, kesepakatan ini diterima kalau itu setelah apa? Setelah inqiradu ahdin nabi, itu hilangnya zaman kenabian. Tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi hadis Rasulullah. Baru muncul apa? Ittifaq. Ala umuriddin, atas suatu perkara agama. Kalau perkara yang mubah ini layu tabar, enggak dianggap. Tapi haruslah dalam perkara agama, baik itu ibadah maupun muamalah. Ini definisi dari apa? Dari ijma'. Kesepakatan ulama umat ini setelah nabi, kemudian di atas perkara agama. Sekarang ijma' ada dua macam. Al-ijma'u nau'ani. Kesepakatan itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-qat'i. Qat'i ini suatu hal yang meyakinkan. Ini namanya qat'i. Qat'i ini haruslah dinukil biadadi mutawatir, dengan jumlah yang banyak. Para ulama sepakat, banyak sekali dinukil, seperti kadang ya yang sering menukil ijma' itu dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdil Bar, kemudian An-Nawawi dalam Syarah Muhadzabnya sering menukil ijma'. Nah, kalau nukilan-nukilan yang banyak dia ambil, ini menunjukkan apa? Qat'i. Ini adalah suatu hal yang meyakinkan. Yang kedua adalah dhonni.
Dhonni itu hanya sekedar prasangka atau sukuti. Sukuti ini yang lain ijma, yang lainnya enggak diam, yang lainnya diam. Contoh, ada ulama 10, paham? Ada 7 yang ijma sepakat dalam suatu permasalahan. Tapi yang 3 ini dia diam. Dia enggak mengatakan iya, dia juga enggak mengatakan tidak. Paham? Maka ini dikatakan ijma sukuti, enggak terlalu meyakinkan. Karena apa? Karena boleh saja yang 3 itu mengingkari. Boleh juga mengiyakan. Ini namanya ijma sukuti. Nah, kedua-duanya ini hujjah. Qat'i sama sukuti ini hujjah. Bisa dipakai sebagai dalil landasan ibadah atau agama, berdalil. Hujjiyatul ijma bi adillatin minha. Sekarang dalil-dalil yang menunjukkan ijma itu adalah hujjah. Ijma itu adalah dalil. Di antaranya perkataan Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman ini dalam surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu sahabat, maka kami akan palingkan dia, kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menunjukkan secara mafhum mukhalafah bahwa orang yang mengikuti para sahabat itu adalah wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau menyelisihinya terancam neraka. Terancam apa? Terancam neraka. Dan di sini sifatnya umum, baik itu hukum, amalan ataupun ijma mereka. Mana lafaz yang menunjukkan umum di sini? Sabil al-mu'minin, yaitu isim mufrad mudhaf kepada al-mu'minin. Sabil di situ kan mufrad ya, tapi disandarkan kepada al-mu'min. Jalan-jalannya orang mukmin. Menunjukkan jalan-jalannya orang mukmin baik di kalangan sahabat, baik itu hukum-hukumnya, muamalahnya, ijma mereka. Dalil dari sunnah, inna ummati la tajtami wala dolalah. Sesungguhnya umatku itu tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan. Kalau mereka bersepakat, berarti bersepakat di atas petunjuk. Kan gitu ya mafhum kebalikannya, pemahaman kebalikannya. Para sahabat nggak mungkin berkumpul dalam hal kesesatan. Berarti memungkinkan apa? Berkumpul atau bersepakat dalam hal petunjuk. Nah, ini Rasulullah mengabarkan, nggak mungkin sahabatku itu apa? Berkumpul, sepakat gitu dalam suatu kesesatan. Berarti mereka sepakat dalam hal petunjuk. Yumkinu waq'ul ijma'i fi asri sahaba amma ba'dahum qad ta'adzzaru ghaliban. Ini perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya memungkinkan terjadinya ijma' itu di zaman sahabat. Kenapa demikian? Karena sahabat itu masih berkumpul dalam satu tempat, seperti Madinah atau Mekah. Paham? Sehingga sahabat-sahabat yang lain bisa sepakat dalam suatu permasalahan. Adapun yang lainnya, kata Ibnu Taimiyah, nggak mungkin. Kenapa? Karena berpencar ke sana kemari, berdakwah. Kalau di zaman kita ini mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Karena ada zaman WA, Facebook ya, telepon, bisa saling menelpon satu sama lain. Ya Syekh, kamu sepakat gak dalam permasalahan ini? Meskipun gak berkumpul dalam satu tempat, tapi bisa dihubungin. Ya Syekh, antum sepakat gak ini? Iya sepakat. Ya sudah, berarti ini adalah ijma'.
Nah, ittifaqu khulafa'il arba'a laisa bi ijma'. Ini juga permasalahan, apakah kesepakatan khulafa'ul arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini ijma' atau bukan? Yang benar ini laisa bi ijma', bukan ijma'. Kalau mereka berkumpul dalam satu permasalahan 4 orang ini sementara yang lainnya enggak diajak, maka ini bukan dalil. Paham? Bukan dalil. Ijma'u ahlil Madinah laisa bihujjah. Kesepakatan penduduk Madinah ini juga bukan hujjah. Ini yang biasa diterapkan oleh mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan bahwasanya ijma' ahlul Madinah, orang-orang penduduk Madinah itu adalah dalil. Illa mimma naqala minan nabi ka miqdaril muddi awsa aw mimma la yajri lil aqli fiha. Kecuali apa yang dinukil dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi kan tinggalnya di Madinah. Pastilah penduduk-penduduk Madinah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau mereka menukil dari Nabi sesuatu seperti takaran mud, ya, atau sok, maka ini dipakai. Karena apa? Ada sumbernya itu dari Nabi. Tapi kalau nggak ada, maka nggak bisa. La yushtaratu fi ahlil ijma' yablughu adadal tawatir. Tidak disyaratkan ahlul ijma' ini berkumpul dalam bilangan yang banyak. Tidak disyaratkan. Tapi kalau sekiranya berkumpul semuanya, nah ini lebih menguatkan lagi. Nah, selesai tentang permasalahan ijma'. Kesimpulannya ijma' adalah dalil yang dijadikan dalil agama, baik itu ibadah ataupun berhujjah. Kalau dia ada kalau dia ada dalilnya. Kalau enggak ada, tidak bisa dijadikan dalil. Iza kakinya iza. Babur Rabi, bab yang keempat adalah qiyas. Saya berikan gambaran aja. Kita nggak terlalu membaca semua yang ini. Kita berikan gambaran secara umum tentang qiyas ini. Ada rembulan, paham? Menyinari malam hari, paham? Ada perempuan. Untuk menyamakan perempuan ini dengan dengan rembulan, harus ada sisi kesamaan. Mungkin bercahaya, mungkin sama-sama bulat, paham? Harus ada sisi yang menggabungkan antara kedua ini. Nah, kalau untuk menyamakan sesuatu, ini namanya qiyas. Untuk menyamakan ini dengan ini namanya apa? Qiyas. Nah, kalau yang ini adalah namanya al-aslu. Atau sama dengan al-maqisu alaihi. Al-maqisu alaihi. Yang dikiaskan atasnya. Ini namanya al-aslu atau al-maqisu alaihi. Yang dikiaskan atasnya. Yang tempat pengkiasannya kemana? Ya ini, paham? Ini bulan. Ini perempuan ini namanya al-far'u, cabang. Atau al-maqis, yang dikiaskan. Al-far'u atau al-maqis, yang dikiaskan kepada rembulan. Paham?
Kemudian sisi kesamaannya ini namanya illah. Illatun. Sisi kesamaan. Paham? Sisi kesamaannya apa? Nggak boleh kita menyamakan sesuatu yang berbeda. Harus ada sisi kesamaan meskipun nggak full. Meskipun apa? Nggak full. Yang berikutnya adalah hukum. Berikutnya adalah hukum. Kita mau menghukumi apa antara kedua ini? Kalau kita mau menghukumi bahwasanya perempuan ini cantik, sebagaimana rembulan yang cantik, berarti apa? Sama-sama ada hukum. Kalau ini jelek, ini cantik, maka nggak bisa kita samakan. Berarti kias itu memiliki 4 rukun. 4 rukun. Harus ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama al-aslu. Ini yang dikiaskan kepadanya. Yang kedua al-far'u, yang dikiaskan. Yang ketiga illah, sisi kesamaan. Yang keempat hukum. Hukum atau hukmun. Nah ini. Kalau mau mengkiaskan sesuatu, menyamakan sesuatu, haruslah terpenuhi hal ini. Ada seseorang, antum mau kiaskan kemana dia? Nah, coba kita praktekkan dulu tentang kias ini. Nah, coba antum berikan contoh, antum mengiaskan apa ini dengan apa? Muslim kena kabel, hati-hati Muslim. Ya. Di luar di belakang sana aja mainnya Muslim. Bisa? Apa kiaskan? Burung dengan pesawat. Mana makisnya, mana makisun alainya? Burung. Berarti pesawat yang antum kiaskan ke burung. Makisnya apa? Pesawat. Sisi kesamaannya apa? Iya, bisa terbang, punya 2 sayap. Hukumnya apa? Sama-sama terbang. Berarti kalau antum mengatakan pesawat seperti burung. Paham? Pesawat seperti burung. Ini namanya kias. Menyamakan pesawat dengan burung. Apa sisi kesamaannya? Sama-sama punya sayap, mungkin sama-sama bisa terbang. Kalau helikopter antum kiaskan ke burung, nggak pas. Sisi kesamaannya nggak ada. Dia nggak ada 2 sayapnya. Paham? Capung ya, mungkin sama kan ya? Antum? Cuaca di kutub utara sama ruangan ber-AC. Sama. Ya, kiasnya. Mana antum mengatakan apa ini? Udara dingin di Masjid Al-Liwai seperti kutub selatan, ya. Seperti udara yang ada di kutub selatan. Mana makis alainya? Kutub selatan. Yang dikiaskan kepadanya. Makisnya apa? Ruangan, suhu ruangan di. Sisi kesamaannya apa? Hukumnya apa? Iya, hukumnya dingin. Antum? Mutar seperti kuda. Berarti makis alainya mana? Kuda.
Muslim. Bayinya di belakang Muslim. Nah, makis alainya apa? Kuda. Makisnya apa? Motor. Apa sisi kesamaannya? Nah, sama-sama dikendarain. Nah, berikutnya. Nah, la darur wala dirar. Antum menyamakan apa ini? Rokok dengan apa? Perbuatan apa? Itu kan umum, kaidah umum kan? La darur wala dirar. Tidak menentukan suatu perbuatan. Apa? Antum menyamakan apa dulu ini? Pembunuhan dengan merokok gitu. Rokok sama bunuh diri. Hah? Rokok sama bunuh diri. Nah, bunuh diri ada dalilnya. Paham? Kemudian ini namanya makis alai. Rokok makisun. Sisi kesamaannya apa? Sama-sama memudaratkan, hukumnya sama-sama haram. Nah, Pak di belakang. Ada peribahasa kata orang cantik yang itu Dagunya runcing. kan peribahasa lebah bergantung ya. Lembah? Bergantung. Ah iya. Wanita yang dikiaskan itu lebah bergantung bentuknya kan. Wanita itu yang dikiaskan. Sama-sama maksudnya gambaran dan dia begitu cantik. Mana makis alainya? Muslim nggak lewat sini Muslim? Makis alainya mana? Yang dikiaskan kepadanya adalah lebah bergantung. Makisnya adalah perempuan. Sisi kesamaannya? Sama-sama indah. Nah, itu mah. Muslim izam ini belakang. Apa? Tiang listrik seperti orang tinggi. Orang tinggi seperti listrik ya. Sisi kesamaannya apa? Betul? Seperti tajamnya pisau. Berarti makis alainya adalah pisau gitu, tajamnya pisau. Mulut itu di makisnya. Sisi kesamaannya apa? Sama-sama mengiris. Sama-sama mengiris. Hukumnya apa? Menyakiti. Nah, perhatikan ini, 4 rukun ini 1, 2, 3, 4. Paham? Ini harus ada dalilnya. Harus ada dalil. Paham? Ini harus ada dalilnya, Pak. Ini tidak ada dalilnya. Dalilnya tidak ada. Paham? Kalau sama-sama ada dalil, ngapain dikiaskan? Orang sudah ada dalilnya. Paham? Tapi yang ini, maaf, salah ini. Yang fara, ini dalilnya nggak ada. Paham? Dalilnya nggak ada dia. Kalau sama-sama ada dalil, ngapain dikiaskan? Orang sudah ada dalilnya, capek-capek lagi, paham? Mengiaskan. Orang sudah ada pembolehannya, sudah ada pelarangannya dari Al-Quran. Contoh saya katakan seperti ini. Menampar, memukul orang tua, itu kan nggak ada dalilnya, paham? Nggak ada dalilnya dari dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ada adalah perkataan cis, larangan cis. Maka saya menyamakan apa? Menampar, menendang dengan perbuatan cis.
Apa sisi kesamaannya? Sama-sama menyakitkan. Dan hukumnya harus sama. Kedua-duanya harus sama. Nggak boleh antum mengkiaskan suatu hal yang mubah kepada suatu hal yang haram. Dia harus sama-sama. Haram, wajib. Nggak boleh wajib kepada haram, haram kepada wajib, atau mubah kepada wajib. Contoh antum mengatakan, main kelereng itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sama dengan main dadu judi. Ini nggak nyambung. Ini hukumnya mubah, ini hukumnya haram. Paham? Antum nggak boleh menyamakan suatu hal yang hukumnya berbeda. Haruslah hukumnya sama. Dan ilahnya harus juga sama. Harus ada sebab. Kalau nggak ada sebab, nggak boleh antum nggak boleh antum samakan. Contoh tadi cis itu menyakiti. Paham? Perkataan cis. Tapi kalau antum colek-colek orang tua antum, atau antum bicara sesuatu tapi tidak ada hal yang menyakitkan bagi orang tua, maka nggak bisa. Contoh antum seorang orang Batak atau orang Makassar, ngomongnya tinggi, besar. Ngomongnya besar kayak orang Timur Leste di sana, ngomongnya besar, paham? Sementara ini sudah menjadi kebiasaan mereka di sana ngomong besar. Ini melebihi kalimat cis kan ya? Tapi tidak ada ilahnya, yaitu menyakitkan. Maka tidak boleh disamakan. Paham? Harus sama ilah. Ini harus ada dalil. Ini tidak ada dalil. Kalau ini hukum harus sama. Nah, kita baca sepintas ini. Babur Rabi al-Qiyas. Secara bahasa, qiyas ini adalah musawah, menyamakan. Secara istilah, hamlul far' ala asal fi hukmin bi'illatin jami'atin bainahuma. Ini secara istilah, yaitu membawa yang far' ini, yang cabang ini kepada asal. Dalam hukum yang sama dan illah yang sama. Nih, paham? Yang far' ini dibawa ke asal. Bukan asal dibawa ke far'. Ini bukan qiyas namanya, merendahkan. Paham? Yang tinggi dikebawakan, itu merendahkan, bukan menyamakan. Contoh antum mengatakan Allah itu seperti tangan Allah itu seperti tangan manusia. Ini bukan menyamakan, ini merendahkan. Paham? Tapi antum mengatakan manusia itu seperti Allah. Paham? Manusia seperti Allah. Ini antum mengiaskan karena antum naikkan sesuatu hal yang rendah ke atas. Ini banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami mau menjadikan orang muslim seperti orang mujrim? Ini pertanyaan yang jawabannya ingkar. Nggak mungkin. Muslim orang-orang baik-baik, orang fajir adalah orang yang buruk. Masa mau disamakan? Apakah mau disamakan dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Lihat, Allah mau menyamakan, tapi nggak mungkin. Karena ilahnya berbeda. Sisi kesamaannya itu nggak ada. Walil kafirina amsaluha, dan orang-orang kafir yang semisalnya. Ini Allah menyamakannya. Dalil dari sunnah, perkataan Nabi tatkala dia ditanya tentang puasa, anis saum, utang puasa ibunya setelah meninggal dunia. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun qadaitahu akana yuaddi dzalika anha? Qala na'am, qala fasumi an ummik. Ada seorang wanita bertanya tentang puasa ibunya. Ibunya punya utang puasa sebelum meninggal. Paham? Bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi kepadanya. Bagaimana menurutmu kalau sekiranya ibumu itu punya utang uang? Apakah kamu membayarkannya juga? Iya, saya membayarkan. Kalau gitu bayarkan dong utangnya dia kepada Allah.
Rasulullah di sini menyamakan antara apa? Antara utang puasa dengan utang uang yang sama-sama hukumnya, yaitu apa? Wajib ditunaikan. Kalau yang ini antum wajib tunaikan, berarti ini wajib pula ditunaikan. Sekarang, mana makis alainya dan mana makisnya di sini? Hah? Apa? Utang uang. Paham? Karena utang puasa mau dikiaskan kepada apa? Utang uang. Ilahnya apa? Sebabnya sama-sama punya utang, dan yang kedua wajib, hukumnya apa? Wajib tunaikan. Nah, rukun qiyas sudah kita sebutkan tadi 4. Jadi qiyas ini diamalkan. Itu kesimpulannya. Qiyas diamalkan. Kita sebutkan sebelumnya bahwa ijma dan qiyas harus dibangun di atas dalil. Paham? Kalau sekiranya qiyas tersebut enggak dibangun di atas dalil, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contoh, ada seorang mengatakan Muslim Iza. Ada seorang mengatakan sagu, makanan orang apa namanya? Orang Papua, sagu. Sagu ini wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Dikiaskan kepada beras. Paham? Beras kan nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nggak ada hadisnya. Wajibnya apa? Mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Maka nggak perlu dikiaskan. Kalau mau dikiaskan, kiaskan kepada yang ada dalilnya, yaitu apa? Gandum, korma. Karena sama-sama makanan pokok. Nah, seperti itu. Kalau mengiaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Ada seseorang mengatakan, Ustadz, saya minjam uang. Tapi orangnya ini mensyaratkan kamu kembalikan nanti sama kue satu mangkok atau kolak satu mangkok. Nah, paham? Dia mensyaratkan ini. Ini gimana ini Ustaz? Ini riba atau bukan ini? Iya, ini riba. Mana dalilnya? Dalilnya adalah tambahan. Tidaklah disebut riba kecuali ada tambahan dari utang. Paham? Dari utang. Nah, jadi kesimpulannya dalil yang disepakati ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sekarang kita masuk ke dalil mukhtalafun fiha. Dalil yang dipermasalahkan antara para ulama. Babul khamis, bab yang kelima, qaulus sahabi, perkataan sahabat. Apakah perkataan sahabat ini menjadi dalil atau bukan? Ini menjadi perselisihan di antara ulama. Kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, makanya dalam fikih mereka itu banyak sekali berdalil dengan apa? Perkataan Abdullah bin Umar, perkataan Umar bin Khattab, dan perkataan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka menganggap perkataan sahabat ini adalah dalil. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu tidak ditemukan hal ini. Karena mereka menganggap perkataan sahabat bukan dalil. Tapi perkataan sahabat ini harus diperinci. Harus diperinci mana yang dalil, mana yang bukan dalil. Muslim yang di belakang Muslim. Awas kena itu Muslim. Qaulus sahabi, perkataan sahabat ini harus diperinci mana yang hujjah, mana yang bukan. Yang pertama, qaulun, perkataan la mahalla
Muslim. Uskutna. Main di luar aja Muslim. Main di luar sana. Main di luar. Ini ribut ini. Main di luar. Perkataan yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Lil akli fiha. Maka ini adalah hujjah. Jadi kalau ada sahabat mengabarkan tentang akhirat, tentang suatu hal kejadian-kejadian lampau, paham? Tentang akhirat ini kan nggak mungkin dia ngadal-ngadal, nggak mungkin dia dari pendapatnya sendiri. Pastilah datang dari Nabi atau dari wahyu. Kalau seperti ini adalah hujjah. Seperti sahabat mengabarkan tentang akhirat, tentang ini, yang dia nggak mungkin berpendapat sendiri. Maka ini adalah hujjah perkataannya. Yang kedua adalah qaulun muntashirun bainas sahabah walam yungkir ahadun. Ada perkataan yang menyebar di tengah para sahabat, muntashirun bainas sahabah, yang menyebar di antara sahabat, sementara nggak ada yang mengingkarinya. Ada perkataan sahabat ini, tapi nggak ada yang mengingkarinya. Maka ini pula hujjah. Hujjah. Karena dianggap ijma' sukuti. Paham? Ada perkataan, tapi nggak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Contoh, Abdullah bin Abbas, tatkala Nabi sholat, mengimami sholat, lagi sedang sholat ini. Kemudian Abdullah bin Abbas naik menunggangi keledainya, berjalan di antara sop. Paham? Sambil naik keledai, dia berjalan. Enggak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan sahabat ini. Paham? Ini menunjukkan apa? Para sahabat yang lain sepakat ini perbuatan yang boleh. Kalau sekiranya ini mungkar, pastilah diingkari, dihalangi oleh sahabat. Nah, kalau ada perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak ada yang mengingkarinya, ini dianggap ijma' sukuti. Kesepakatan yang sukut. Yang ketiga, kalau sekiranya ada yang menyelisihi, qaulun yukhalif. Perkataan, tapi yukhalif. Ahadun minas sahabah. Pendapat, ada suatu pendapat dari kalangan sahabat, tapi diselisihi oleh sahabat yang lain. Ini bukan hujjah, laisa bihujjah. Seperti contoh Muawiyah yang ada di di Dimashq, Syria sana, tatkala sepeninggalnya Nabi, menganggap bahwasanya bur yang bagus itu boleh dibayar zakatnya setengah sok. Berarti berapa? 2 mud. Kalau 1 sok kan 4 mud ya. Muawiyah berpendapat bolehnya mengeluarkan zakat bur gandum yang kualitas bagus itu setengahnya. Berarti berapa? 250 gram, paham? Setengahnya saja. Muawiyah ini berpendapat.
Sementara sahabat yang lain menyelisihinya, kami enggak mau. Kami tetap mau sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah. Maka perkataan pendapat Muawiyah ini ghairu hujjah, tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Demikian juga kalau sekiranya ada sahabat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, paham? Sementara yang lain yang menyelisihi, selesai. Ditinggalkan karena itu adalah mukhalif, penyelisihan. Jadi ini disebutkan nanti ulama-ulama yang menganggap qaulu sahabah hujjah atau bukan hujjah ini di bawah. Jadi selain yang disebutkan di atas, 3 di atas itu, ini terjadi perselisihan di antara ulama. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, menganggap laisa bihujjah, bukan hujjah secara umum perkataan sahabat. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, Ibnu Hazm wa Syaukani. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua adalah hujjah, setiap perkataan sahabat. Perkataan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Malik dalam salah satu perkataannya, Abu Hanifah. Tsumma ja'aluhu ba'dal kitabi was sunnah wal ijma' qabla al-qiyas. Jadi mereka menganggap qaulu sahabi adalah hujjah, dia memposisikan itu sebelum ijma'. Sebelum qiyas. Maaf, ini berarti urutannya apa? Al-Qur'an, hadis, ijma', baru qaulu sahabah. Setelah itu baru qiyas. Nah, ini saya katakan sebelumnya bahwa madhab Hambali mengedepankan qaulu sahabah daripada qiyas. Paham? Beda dengan madhab Syafi'i mengedepankan qiyas. Setelah apa? Setelah ijma'. Ada yang mau ditanyakan ini tentang perkataan sahabat? Apa tadi? Pemahaman sahabat. Kecil kemungkinan untuk apa? Nah, jadi pemahaman para sahabat dalam menafsirkan atau dalam memahami konteks hadis itu terkadang berbeda-beda. Tergantung apa? Tingkat ketakwaan dan tingkat keilmuan. Nah, perbedaan seperti ini tidak bisa saling memaksakan, saling membatilkan satu sama lain. Karena ada suatu kaidah yang berbunyi al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Ijtihadnya seseorang itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Sudah sama-sama jalan sudah. Karena pemahaman saya dengan pemahaman kamu tidak dilandasi oleh Al-Quran dan hadis. Cuma kita berbeda dari sisi memahami Al-Quran dan hadis saja. Tapi dalil yang mendukung, oh kamu tuh pendapatmu benar loh, nggak ada. Sama-sama pemahaman. Jadi jawabannya mungkin saja terjadi perbedaan di antara mereka. Seperti mereka berbeda pendapat mengenai tatkala Rasulullah memerintahkan jangan kalian sholat asar kecuali sampai ke tempat ini. Di tengah jalan sudah mau habis waktu asar. Ada sahabat yang lain apa? Sholat. Ada juga yang sholat ketika sampai di tempat yang ditujukan oleh Rasulullah. Ini kan berijtihad. Maka Rasulullah nggak ada yang menyalahkan, nggak ada yang disalahkan. Semuanya dianggap benar. Nah,
Nah. Iya, itu diselisihi yang lain. Itu ijtihad Abu Hurairah. Ijtihad Abu Hurairah. Yang lainnya tetap mengamalkan sampai siku-siku. Bagaimana dalam hadis dan ayat Al-Quran. Demikian juga tentang ini, tentang mandi bagi wanita mustahadah. Ada kan sahabiah yang mandi terus ya, likulli sholat, setiap sholat. Ini ijtihadnya dia. Tidak diperintahkan, ini ijtihadnya dia saja. Hah? Masalah rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali, kenapa? 4 kali 2 rakaat. Hah? Berarti satu rakaat 2 kali. Ya itu benar, ada di dalam hadis itu disebutkan. Jadi salat gerhana itu dia 4 ruku, 4 sujud. Paham? Tata caranya 4 ruku, 4 sujud. Jadi 1 kali ruku, 1 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Kemudian rakaat keduanya 2 kali ruku, 2 kali sujud. Gambarannya gimana? Setelah baca Al-Fatihah, baca yang panjang itu, kemudian ruku. Paham? Ruku yang lama, setelah itu naik lagi, baca lagi Al-Fatihah, kemudian surah. Nah, ini gambarannya 2 kali ruku. Paham? Itu bukan pendapat, tapi hadis itu. Teks hadis. Nah, itu bukan pendapat sahabat, tapi teks hadis itu. Babus sadis, bab yang ke-6, syar'u man qabalana. Syariat orang-orang terdahulu, apakah hujjah bagi kita ataukah tidak? Ini menjadi permasalahan juga. Syariat-syariat orang sebelum kita, sebelum Islam ini, apakah menjadi syariat kita juga ataukah tidak? Seperti gambarannya, mereka kalau kena najis bajunya, maka itu dipotong, paham? Yang tempat kena najis. Kalau mereka berdosa, mereka dibunuh. Apakah ini berlaku pada syariat kita? Ataukah mutlak tidak? Ataukah mutlak iya? Ini diperinci, harus diperinci. Ya, sebagaimana yang akan disebutkan perinciannya. Ta'rifuhu ma naqala ilaina min ahkami tilka syara'il lati kanat al-umamus sabiqah. Yaitu hukum-hukum atau syariat-syariat yang dinukil kepada kita dari syariat-syariat orang-orang sebelum kita. Syar'u man qabalana, syariat orang-orang sebelum kita ini diperinci. Yang pertama, iqrar ditetapkan dalam agama kita. Yang pertama, ma qarrara, apa yang ditetapkan oleh syariat kita, maka ini hujjah. Hujjatun. Seperti apa? Puasa. Puasa kan syariatnya orang-orang terdahulu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi syariat orang-orang dulu ya puasa juga. Uskut muslim. Orang-orang dulu bertauhid enggak? Bertauhid.
Berarti ini syariat mereka. Sekarang kita bertauhid nggak? Bertauhid. Berarti syariat mereka itu masuk kepada syariat kita. Ini juga hujjah diamalkan. Orang-orang dulu sholat nggak? Nah, sholat. Orang-orang dulu berbakti nggak kepada kedua orang tuanya? Iya, berbakti. Mereka, syariat-syariat mereka itu kalau ditetapkan dalam syariat kita, maka kita terima. Kalau enggak, maka tidak juga. Nanti dia dihapus. Yang kedua adalah manusiha. Apa yang dihapus? Nusiha fi syar'ina, dalam syariat kita. Nah, kalau sudah dihapus, maka bukan hujjah bagi kita untuk mengamalkannya. Seperti israr dan iglal dalam surah Al-A'raf, silahkan dilihat nanti. Surah Al-A'raf dan iglal. Ini memberatkan bagi orang-orang terdahulu. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mereka kalau ada wanita yang haid, istrinya haid, itu dipisahkan. Nah, kalau ada orang yang berdosa itu dibunuh. Ini syariat yang iglal wa israr, memberatkan. Maka apa? Dalam syariat kita dihapus, tidak dipakai. Ini perincian dari apa? Syar'u man qablana. Yang ketiga, masa kota. Yang ketiga, masa kata. Apa yang didiamkan? Kalau yang didiamkan oleh syariat kita, ini kita juga tidak boleh mendustakan, tidak boleh juga membenarkan. Sudah didiamkan saja. Syariat orang-orang yang terdahulu, yang tidak dibicarakan dalam syariat kita, sudah nggak usah aja diurusin. Nggak didustakan, nggak juga dibenarkan. Nah, berikutnya al-istihsan. Al-istihsan. Ini dalil juga yang diperselisihkan, istihsan ini. Pernah kita menganggap menyebutkan contoh al-istihsan ya. Al-istihsan. Al-istihsan itu menganggap sesuatu ini baik. Menganggap sesuatu itu apa? Baik. Ada seorang sahabat berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah membuat syariat. Nah, istihsan ini harus diperinci. Enggak boleh dimutlakan istihsan itu diterima. Gimana kalau sekiranya ada orang berbuat bid'ah, kemudian menganggap ini adalah perkara yang baik? Ada orang setiap sekali selesai sholat, dia salam-salaman sambil sholawatan. Terus berdalil dengan istihsan, ini baik. Apa salahnya coba? Yang saya baca adalah sholawat. Kita bersalaman-salaman lama nggak pernah ketemu. Bahkan setiap hari. Bukankah Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim berdua bersalaman kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya, kan gitu ya. Ini baik, apa yang salah? Kalau kita membuka lebar-lebar istihsan ini, maka banyak syariat-syariat yang baru akan muncul. Paham? Akan tetapi agama kita sudah sempurna. Sesuatu yang dianggap baik haruslah ada sumber dari Al-Quran dan hadis. Istilahan udulu an hukmil mas'alati anin nadha'iha li dalilin khas minal kitab ya sunnah.
yaitu berpaling dari hukum masalah karena ada dalil yang khusus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi istihsan yang benar adalah istihsan yang dibangun di atas dalil, bukan istihsan yang nggak ada dalilnya. Contoh, kita buat sekolah, paham? Buat TK, SD, SMP, SMA. Ini kan nggak ada di zaman Rasulullah, paham? Nggak ada di zaman Rasulullah. Kita menganggap ini istihsan. Mana dalilnya? Ada dalil khusus. Apa itu? Yaitu penjagaan syariat. Penjagaan syariat. Bukankah maqasidus syariah, tujuan pensyariatan ini adalah menjaga agama, paham? Nah, salah satu bentuk penjagaan terhadap agama adalah adanya sekolah-sekolah, paham? Sehingga ini ada dalil yang khusus yang membolehkannya. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Contoh yang lain lagi, dalam firman Allah, ada seorang berkata, mali sodakoh, seluruh hartaku adalah sodakoh. Nah, dari lafaz yang dia ucapkan ini, dia bernazar untuk apa? Menyedekahkan seluruh hartanya, gitu kan ya. Akan tetapi di sana ada dalil yang mengkhususkannya. Apa itu? Khudh min amwalihim sodakoh. Ambillah dari harta mereka berupa zakat saja. Berarti nggak diambil seluruhnya. Kalau dia punya uang 100 juta, nggak diambil 100 juta. Tapi yang diambil hanyalah 2,5 juta. Paham? 2,5 juta. Kenapa? Karena ada dalil yang mengisyarahkan, yaitu khudh min amwalihim sodakoh dalam surah At-Taubah ayat 103. Contoh lagi yang kita sebutkan kemarin tentang masuk WC, paham? Tentang masuk WC. Kalau sekiranya masuk WC itu dianggap jual beli air atau sewa menyewa tempat, maka harus jelas akadnya di awal kan ya. Berapa airnya, berapa sewanya kalau kita sewa menyewa. Tapi ini terkadang dimubahamkan oleh beberapa orang gitu, penjaga WC umum kan ya. Pokoknya yang penting masuk aja. Berapa mas? 2.000. Terserah aja lah berapa. Paham? Oh ini harus jelas mas akadnya. Padahal dia sudah selesai buang hajat. Nah sementara ini nggak boleh secara hukum asal, harus jelas akadnya. Berapa? 1.000 kah? 2.000 kah? Sebelum saya menggunakan jasa atau membeli sesuatu. Tapi ini dianggap istihsan karena kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia yang sudah dijalankan. Yang menganggap istihsan adalah Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Iya di sana belakang. Muslim nggak main itu, Muslim ribut. Jadi ini madhab yang menganggap dalil istihsan, yaitu apa? Hanafi, Maliki sama Hambali. Adapun Syafi'i, madhab Syafi'i ini mengingkari. Dan pengingkarannya ini dibawa kepada kalau nggak ada dalil. Kalau ada dalil dia menetapkan juga. Paham? Istihsan yang tidak ada dalilnya nggak boleh. Saya anggap kalau bersin mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi Muhammad. Saya bersin, terus saya mengucapkan sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik ini? Nah, ini perkara yang baik kan ya? Tapi ini tidak dibangun di atas dalil. Nah, anggapan baik tersebut mardud, tertolak. Karena tidak ada landasan dalilnya. Nah, iya sana. Nah, kita lanjutkan. Muslim nggak di lantai Muslim. Babus samin al-maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah
adalah maslahat kebaikan yang tidak ditetapkan dan tidak dihilangkan. Ini tidak ditetapkan, tidak juga dihilangkan, dinafikan oleh syariat kita. Al-Qurannya ini namanya maslahah mursalah. Maslahah al-mursalah. Contoh maslahah mursalah ini. Masalah yang tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Contoh mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran di zaman Utsman. Ini kan tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak juga dilarang kebaikan ini. Adzan 2 kali di zaman Utsman. Ini tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak juga dilarang. Adzan 2 kali. Cambuk 80 kali di zaman Umar bagi peminum khamr. Ini tidak diperintahkan, tidak juga dilarang oleh apa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maslahatul mursalah ini dianggap tak kala ada dalil yang mengisyarahkan. Kalau tidak ada dalil yang mengisyarahkan, tidak boleh. Maslahatul mu'tabarah yang dianggap seperti tauhid, menegakkan sholat, berbakti kepada orang tua, menjaga hifdzud daruratil khamsah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan dan akal. Maslahatul mulghah, maslahat yang dinafikan, dihilangkan dalam syariat kita, seperti riba. Riba ini ada maslahatnya enggak? Ada maslahatnya. Menguntungkan bagi rentenir mungkin ya. Bagi mereka lintah darat itu, mereka dengan dengan tidak lelah-lelah mendapatkan uang yang banyak. MLM. Pernah dengar MLM? Nah, ini juga mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Dia duduk-duduk di rumahnya, yang bawahannya ini yang kesana kemari cari, dia dapat banyak. Paham? Ini adalah maslahatul mulghah, maslahah yang dinafikan. Judi, ada gak manfaatnya? Ada. Yang menang kan manfaat kan, yang kalah sengsara. Maka ini maslahat yang dinafikan. Nah, sekarang permasalahan yang tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan. Nah, inilah maslahatul mursalah. Al-maslahatu al-mursalah. Perhatikan ini. Kalau menganggap ini adalah maslahatul mursalah, haruslah mengacu kepada 5 hal. Muslim gak terlalu besar suaranya. Harus dia mengacu kepada 5 tujuan. Yang pertama hifdzuddin. Hifdzuddin. Menjaga agama. Coba lihat, mengumpulkan Al-Quran, ada nggak tujuannya untuk menjaga agama? Iya, ada. Kalau sekiranya Al-Quran tidak dikumpulkan, maka akan bisa hilang dengan wafatnya para sahabat yang menghafal Al-Quran. Lembaran-lembaran itu bisa apa? Bisa hancur, hilang kan? Harus dikumpulkan. Maka mengumpulkan Al-Quran bukanlah suatu perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena dia adalah maslahatul mursalah yang mengarah kepada hifdzuddin, penjagaan terhadap agama. Al-Quran iza muslim tuh. Yang kedua adalah hifdun nafsi. Hifdu an-nafsi, menjaga jiwa.
sesar itu tidak ada di zaman Rasulullah. Sesar itu, paham? Pernah dengar Pak sesar tuh? Sesar. Seorang ibu sudah datang HPL-nya. Perkiraan lahirnya sudah waktunya ini, paham? Taruhlah hari ini. Tapi sampai detik ini belum ada pembukaan meskipun satu. Kalau tidak dilakukan sesar, mungkin kan dia bisa meninggal, janinnya juga bisa meninggal. Paham? Karena kan otomatis ya. Kalau janin di dalam perutnya tadi nggak keluar, maka apa? Nggak bernapas, mati juga karena mati ibunya. Nah, dibolehkannya sesar, padahal itu maslahah yang tidak diperintahkan, tidak juga dilarang, karena tujuannya untuk apa? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga jiwa. Olahraga. Ini ada nggak dalam syariat kita anjuran? Kalau yang ada anjuran hanya berolahraga apa? Kuda, manah gitu ya. Kalau sekiranya lari pagi, lari sore, lari pagi, paham? Jogging gitu. Ini maslahat nggak? Nah, maslahat. Mana dalilnya? Nggak ada. Maslahatul mursalah. Tujuannya untuk menjaga apa? Menjaga jiwa. Kalau sekiranya jiwa nggak dijaga, maka dia kanker akan menyerang, gitu ya. Virus-virus akan datang, tidak sehat. Akhirnya apa? Jiwa tersebut bisa meninggal. Yang berikutnya adalah hifdul mal. Hifdul mal. Menjaga harta. Menjaga harta. Menjaga harta tetap ada dengan cara mungkin kita berusaha, paham? Melakukan transaksi perdagangan atau apalah agar harta kita ini bertambah, tidak berkurang terus. Kalau berkurang kan habis ya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk berusaha. Fantasyiru fil ar. Wabtagu, dan carilah apa yang ada di sisi Allah. Paham? Kita disuruh berusaha. Nah, kalau kita memodif usaha yang kita lakukan, padahal itu tidak ada perintah maupun larangannya, maka kembali kepada hukum al-maslahatul mursalah dalam rangka apa? Menjaga harta. Di daerah kita, taruhlah di daerah kita banyak maling. Banyak maling yang siap masuk ke dalam rumah. Kita berusaha menyimpan harta ini dengan sebaik-baiknya. Kita pasang CCTV, kita buat peti kemas dari baja berlapis-lapis gitu agar si pencuri nggak bisa ini. Ini maslahat yang tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Maka ini boleh masuk dalam kategori maslahah mursalah, yaitu untuk menjaga harta. Yang berikutnya adalah al-irdi, kehormatan. Hifdul irdi. Menjaga kehormatan. Kehormatan diri, kehormatan suku, kehormatan bangsa. Maka menjaga ini agar tidak dilecehkan, tidak dihinakan, ini bagian dari apa? Maslahatul mursalah. Yang terakhir adalah hifdul akli. Hifdu al-akli. Menjaga akal. Akhi, antum nggak boleh nggak boleh makan sabu-sabu, minum sabu-sabu, atau makan sabu-sabu. Kenapa?
Ini kan nggak ada larangannya. Ada nggak ada larangannya dari Al-Quran dan hadis? Ada nggak anjurannya dalam Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Ya kenapa antum larang? Naam, saya larang karena ini bisa merusak akal. Ini tidak bisa menjaga akal, paham? Kita dianjurkan tadabbur alam. Pernah dengar tadabbur alam? Kita mungkin ke gurun pasir atau ke hutan memperhatikan alam semesta. Tujuannya apa ini? Apakah ada anjuran dari Al-Quran dan hadis? Ada. Kita pergi tadabbur alam ke hutan. Ada nggak? Disuruh ke hutan tadabbur alam? Nggak ada. Tapi ini tujuannya apa? Hifdul akal, menjaga akal kita tetap sehat. Tetap berpikir yang jernih. Muslim itu Al-Quran loh Kak, ambil dulu tuh. Nah, ini tujuan maslahatul mursalat. Kalau ada orang mengatakan saya melakukan maulid Nabi, tujuannya untuk menjaga agama. Nah, kira-kira ini masuk nggak maslahat mursalah? Enggak. Agama apa yang dijaga? Paham? Agama apa yang dijaga? Bahkan ini mengurangi agama atau menambah agama. Paham? Ini menambah. Kalau ada orang mengatakan saya tahlilan karena menjaga agar lafaz tahlil ini tidak hilang dari permukaan bumi ini oleh Wahabi. Gimana? Nggak perlu kamu jaga, orang Allah sudah terjaga. Wahabi juga mengucapkan la ilaha illallah, kamu juga mengucapkan la ilaha illallah. Cuma tata caranya yang berbeda. Paham? Antum terikat dengan waktu, yaitu adanya orang meninggal. Kalau Wahabi kan nggak terikat dengan kapan saja dia mau ucapkan. Nah, itu sisi perbedaannya. Syaratnya maslahatul mursalah ini yang pertama la yukhalifun nas. Tidak boleh menyelisihi dalil. Kalau maslahah mursalah menyelisihi dalil, dia tidak dianggap. Nah, syarat yang kedua, tujuan mengambilnya untuk menjaga 5 hal ini. Tujuan mengambil maslahah mursalah untuk menjaga agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Kalau sekiranya ada dari 5 tujuan ini, maka dia dibolehkan. Rumah sakit di zaman Rasulullah ada atau enggak? Puskesmas atau klinik ada? Enggak ada. Kenapa ini dibolehkan? Ini maslahat enggak? Maslahat. Kenapa dibolehkan? Ini adalah maslahah mursalah. Tujuannya apa? Untuk menjaga jiwa. Perbankan syariah. Kalau benar-benar syariah ya. Tujuannya apa? Untuk menyimpan uang dan mudharabah. Kalau kita membuka bank, taruhlah judulnya Bank Salafi. La riba wala goror. Judulnya seperti itu. Bank Salafi yang tidak ada riba dan tidak ada gorornya, penipuannya. Antum ya akhi, kenapa buat bank? Di zaman Rasulullah nggak ada bank. Di zaman sahabat nggak ada bank. Kamu membuat perkara baru. Nah, antum jawab apa? Ini masalah mursalah. Ini nggak menyelisih nas dan ini tujuannya bagus. Apa itu apa? Untuk apa? Menjaga harta. Paham? Coba berikan contoh masalah mursalah untuk penggunaan mic ya. Apa itu? Menjaga agama biar apa? Terdengar. Kalau masyarakat nggak dengar, berarti mereka akan kehilangan agama gitu. Betul? Main futsal. Menjaga kesehatan. Betul? Bisa duduk semua. Ya sebentar lagi. Betul? Berangkat haji pakai pesawat. Pakai kapal nggak boleh.
nggak bisa itu. Iya. Bukan termasuk, itu perkara yang mubah saja. Mau naik pesawat atau naik ini, bukan suatu hal yang wajib atau haram. Muslim. Yang lain. Tuh mikir-mikir dulu. Tuh. Membuat apa? Membuat merekam seperti ini. Ini maslahat yang mursalah, tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Tapi tujuannya apa? Untuk menjaga agama. Rekaman-rekaman itu tetap ada. Antum? Pakai masker untuk menjaga virus diri antum ya. Antum belakang, Kak. Ke masjid. Untuk menjaga apa, Pak? Itu bukan bagian dari menjaga agama. Itu perkara mubah saja. Mau naik motor atau jalan kaki atau terbang. Contoh yang lain, Pak. Skuta muslim. Dapat, Pak? Mikir-mikir dulu. Ya nanti kalau dapat contohnya di rumah dicatat ya. Tujuannya apa? Kehormatan negara nggak ada di sini. Bukan. Kalau mau dijadikan kehormatan agama, kehormatan negara, tapi dengan syarat tidak menyelisihi itu nas. Kalau sekiranya nas mengatakan potong tangan, undang-undang mengatakan lain, contohnya harus dipenjara, ini kan menyelisihi, maka nggak diterapkan. Nah, demikian kita lanjutkan besok. Kalau sekiranya besok belum Idul Fitri ya, kita tetap lanjut besok belajarnya. Nah, Pak. Untuk menjaga harta, menjaga jiwa juga ya, biar nggak masuk perampok orang jahat. Nah, itu masalah mursalah. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika.